Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu." Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, "Mari segera makan"? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum"? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga rezeki semuanya lancar. Saya bertanya sekarang, kenapa Bapak Ibu hari ini ke gereja? Piejal, kenapa hari ini Bapak Ibu ke gereja? Hari Minggu oke. Ya, karena kemarin sore hujan Romo, baru sekarang ya imanku kan tergantung hujan juga ya. Kalau hujan nggak berangkat itu ya. Apa? Karena hari Minggu. Yang lain? Apa? Mau bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan, apalagi? Mau kolektor Romo, mulia sekali. Apalagi? Tugasku Romo ya, misna Romo tugas ya. Karena ada saudara yang akan dibaptis hari ini, enggak apa-apa. Apapun itu, monggo. Termasuk yang menemani pacar, monggo, boleh saja. Tapi saya mengingatkan, hari ini, hari Minggu, dan setiap hari Minggu juga setiap Ekaristi, kita merayakan iman kita. Apa isi iman kita? Bahwa Kristus yang dulu wafat bangkit mulia. Dan itu yang selalu kita rayakan karena itu isi iman kita. Maka kalau tidak pernah bangkit Yesus tidak pernah bangkit, maka tidak akan pernah kita merayakan ini, Ekaristi. Jadi kita kesini ngapain Bapak Ibu? Halo, ngapain? Tak baleni loh iki kok. Karena kita mau merayakan iman kita, maka sebisa mungkin di antara kita mempersiapkan diri kita, batin kita. Meskipun yang justru menjadi prioritas adalah dress code ini apa ya nanti? Pakaiannya apa ya nanti ya? Terus setelah misa nanti nyauto di mana ya gitu kan? Yang dipikir itu aksesorisnya, lupa bahwa yang perlu kita bawa adalah hati kita, karena kita akan merayakan iman itu. Nah, setelah kita merayakan iman ini, hari Minggu ini, sepulang dari misa ini di rumah masing-masing, saatnya kita mewujudkan iman yang kita rayakan. Nah, kurang lebih seperti itu saya mengajak merenung pada bagian itu. Mengapa?
Karena para murid tadi meminta kepada Yesus supaya apa? Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Apa itu iman? Bolehlah orang menyebut iman itu percaya, kepercayaan, tidak salah. Tetapi kalau sudah masuk pada wilayah kekristenan, Kristiani, Katolik lagi, iman itu adalah kepercayaan kepada kuasa Allah yang dapat dilaksanakan dalam diri Yesus. Dan percaya bahwa kita selamat karena Kristus Yesus. Maka ketika para murid tadi bertanya, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami, Yesus tidak memberi iman itu. Tambah bisa jadi soal kuantitas, 1 ons, 2 ons, 1 kilo. Bukan soal itu. Dan Yesus tidak menyinggung itu. Karena yang dibidik adalah soal kualitasnya. Oleh karena itu tadi Yesus mengatakan begini. Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji kecil bukan? Bisa memindahkan pohon ara. Kontras. Yang kecil bisa memindahkan pohon ara yang besar. Ini mau menunjukkan kepada para murid adalah supaya para murid tidak memperdulikan soal besar banyaknya, tapi sisi kualitasnya. Mengapa para murid meminta itu? Karena baru saja mendengarkan nasihat. Tadi kan Injil mencatat begini. Setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para murid bertanya, nah nasihat Yesus itu apa sih sebelumnya? Nanti pulang ke rumah buka ayat sebelumnya 1-4. Yesus menasihati begini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Intinya pasti ada penyesatan. Dan penyesatan itu membahayakan iman para murid. Penyesatan bisa jadi muncul karena satu sama lain saling membunuh, saling mempengaruhi dan membawa kepada ketidakselamatan itu. Maka Yesus berpesan, jaga diri kalian. Kalau ada saudaramu yang kedapatan berdosa, ampunilah. Bahkan kalau dalam satu hari itu 7 kali meminta ampun karena melakukan kesalahan dan dosa, ampunilah sebanyak 7 kali. Para murid sendiri kok lalu minta, tambahkanlah iman kepada kami. Ini ada apa? Ini kan yang menarik bagi saya sekurang-kurangnya. Ternyata penyesatan itu membuat hati para murid ciut. Apalagi untuk menjalankan nasihat Yesus, ampunilah. Karena mengampuni itu tidak hanya berdasarkan kekuatan pribadi manusia, tapi pengampunan itu ternyata juga membutuhkan rahmat Tuhan supaya sanggup mengampuni saudari-saudara kita yang bisa jadi dalam satu hari melakukan kesalahan dan dosa sebanyak 7 kali. Siapa sih yang mampu seperti itu? Mungkin malaikat pun tidak. Kalau di antara Bapak Ibu yang sanggup mengampuni 7 kali dalam satu hari, mereka yang melakukan kesalahan kepada kita tak sembah saiki. Karena yang terjadi adalah justru kita ini membenci, ngigit-igit itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Ya saking mangkele tandai gitu ya. Orang wis kayak Romo Dadang paroki Kalasngan anyel wis tutup mata. Nek ketemu Romo Dadang ora misah, melipir. Pas kolektor wae pas teko gitu kan. Nah, ini yang diminta oleh para murid, tambahkanlah iman kami. Menariknya adalah iman ini kan bisa mengubah. Dalam kisah-kisah sebelumnya dalam Injil, yang justru memiliki iman ini adalah orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Mereka percaya kepada Yesus yang dapat mengubah hidupnya, menyelamatkan. Tetapi para murid sendiri belum pernah meminta kepada Yesus. Yang diminta justru apa? Tambahkanlah iman kami. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sederhana sekarang. Soal nasihat, kalau para murid tadi nasihatnya adalah supaya berjaga-jaga dalam situasi penyesatan, kesulitan hidup. Kita, saya dan Anda semua yang hidup pada zaman sekarang pun memiliki kesulitan satu sama lain yang berbeda.
Dulu ketika pandemi kita merasa hidup sudah mulai mendekati ajal bisa jadi ya. Banyak orang yang berkeluh tidak bisa menyambung hidup. Tapi karena berkat kebaikan banyak orang dan gerak bersama, kita bisa saling menolong. Lintas agama, lintas iman, lintas teritori. Dan pelan-pelan kita bisa melampaui masa COVID ini, pandemi ini. Artinya dalam menghadapi masa sulit, orang bisa bertahan. Orang bisa melampauinya. Dan itu semua apa sih sebetulnya? Iman. Kalau orang beriman, maka dia akan aman. Karena mengamini apa isi iman kita. Isi iman kita adalah Kristus Yesus menyelamatkan kita. Maka bagaimana saat-saat kita mengalami sulit, persoalan hidup, pergulatan hidup, entah hari ini, entah besok, entah tahun-tahun mendatang, ingatlah Tuhan menemani. Dan seperti dalam bacaan pertama tadi, mereka akan mengatakan penindasan, tetapi tidak kau tolong. Aku berseru kepadamu seolah-olah engkau tidak menjawab. Apa jawab Tuhan? Begini, bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang. Nah, butuh iman, butuh kepercayaan total kepada Allah dalam diri Yesus Kristus putranya yang sanggup menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ada banyak nasihat yang Yesus berikan untuk kita. Saatnya itu kita wujudkan terus-menerus, yang dalam bahasa lain kita melaksanakan sabda Tuhan, tidak hanya mendengarkan. Jika sudah melaksanakan sabda-sabda Tuhan, pantaslah kita mengatakan, saya ini hamba yang tidak berguna. Saya hanya bisa melaksanakan apa yang harus saya laksanakan, karena itu tugas kita. Apa tugas kita? Mewujudkan nasihat Tuhan, mengampuni, menjalankan tugas-tugas kita dengan cara-cara kita, melaksanakan tanggung jawab kita sebaik-baiknya, dan kita bisa mengatakan, saya hamba tak berguna, memang hanya bisa melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita hening sejenak.